Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang 3 faktor yang menjadi penyebab kenapa jiwa kita terasa tidak tenang. Nah, kita sering kali ya merasa gelisah ya atau resah gitu ya, atau kondisi-kondisi yang sejenis itu. Nah, apa sesungguhnya yang menjadi faktor penyebabnya, lalu bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau menyebutkan bahwa ada 3 faktor penyebab yang membuat jiwa kita terasa tidak tenang. Nah, ketiga faktor itu antara lain yang pertama adalah adanya penyesalan-penyesalan terhadap masa lalu. Nah, faktor yang pertama ini berkaitan dengan masa lalu ya. Berkaitan dengan masa lalu. Nah, setiap kita pasti pernah ya mengalami kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, tentu setiap orang berbeda pengalaman masa lalunya. Ada yang punya pengalaman masa lalu yang kalau dikenang dia rasa bahagia, merasa senang. Kemudian justru ada juga yang sebaliknya, ketika mengenang masa lalu justru ada penyesalan-penyesalan. Nah, barangkali pernah mengalami sesuatu hal yang buruk misalnya ya, yang pernah terjadi, atau satu penderitaan-penderitaan yang pernah terjadi masa lalu, sehingga kalau dia mengenang masa lalunya ada timbul rasa penyesalan terhadap masa lalunya itu. Nah, tentu sikap yang demikian itu akan sangat berbahaya ya, berbahaya bagi dirinya, dan bisa jadi akan menghambat dirinya untuk terus bergerak, untuk terus berjuang ya untuk menghadapi masa depannya. Nah, kalau dia terus-menerus ya mengalami penyesalan terhadap masa lalunya, bisa jadi masa depannya akan suram begitu ya. Nah, karena dia akan terus ya memikirkan, menyesali masa lalu, dan akan sangat menguras energinya. Nah, kalau sudah energi terkuras, maka susah ya buatnya untuk bangkit, kemudian bergerak terus dalam menghadapi masa depan. Nah, sebaiknya ya, sikap kita adalah tidak menyesali masa lalu yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, memang dia tidak bisa dilupakan, tapi yang harus kita lakukan adalah mengambil satu pelajaran penting ya dari masa lalu itu. Nah, sehingga dengan pelajaran itu bisa menjadi bekal bagi kita ya, supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama untuk masa saat ini atau masa-masa yang akan datang. Nah, inilah pentingnya kenapa kita harus mengambil pelajaran yang penting yang pernah terjadi pada masa lalu kita. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru masa lalu itu adalah sebagai bahan evaluasi kita, muhasabah bagi diri kita, atau introspeksi bagi diri kita. Ya, itu tadi ya, untuk mengambil pelajaran atau hikmah yang ada pada masa lalu yang pernah kita alami. Nah, kalau masa lalu kita pernah membuat kesalahan-kesalahan, maka di masa depan ya, kita jangan mengulangi kesalahan yang sama lagi, karena kita tahu ya apa yang terjadi ketika kita mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu itu. Nah, itu ya, sekali lagi, masa lalu yang penuh dengan penyesalan-penyesalan itu akan menghambat ya diri kita untuk terus melangkah,
untuk terus bergerak maju, ya, menyongsong kehidupan saat ini ataupun kehidupan di masa-masa yang akan datang. Maka jangan pernah menyesali masa lalu kita, tapi justru kita harus memaafkan masa lalu itu. Nah, maafkanlah masa lalu itu, ya. Dengan memaafkan itu, maka jiwa kita akan lebih tenang, ya, tidak gelisah, tidak resah karena penyesalan-penyesalan yang pernah terjadi pada masa lalu itu. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faktor penyebab yang kedua adalah adanya perasaan benci terhadap apa yang sedang dihadapi. Nah, ini ya. Yang kedua, perasaan benci, ya, ada perasaan benci terhadap apa yang sedang dihadapi. Nah, ini tentu sangat berbahaya juga, ya, bagi diri kita, karena sikap yang demikian ini, ya, justru akan membawa kita kepada kekufuran. Nah, kekufuran, ya, karena yang faktor kedua ini, ya, berkaitan dengan masa sekarang ini. Ya, kalau dengan kondisi sekarang, ya, kita sikapi dengan kebencian, ya, kita sikapi dengan ketidaksukaan, maka akan mempengaruhi faktor penyebab yang menjadi kenapa jiwa kita tidak tenang. Ya, seharusnya kondisi kita saat ini, kondisi kita sekarang ini justru adalah satu kesempatan besar, ya, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengumpulkan, ya, pundi-pundi kebaikan itu. Nah, Allah masih berikan kita kesehatan, kemudian kesempatan. Kenapa kita tidak mau memanfaatkannya untuk sesuatu hal yang bermanfaat, ya? Daripada kita menghabiskan energi kita untuk membenci kondisi yang sekarang ini, maka seharusnya kita lebih bisa memanfaatkan waktu yang ada, lebih bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menebar kebaikan, ya, untuk melakukan kebaikan dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk orang lain dan sekitarnya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa kondisi kita saat ini adalah kondisi terbaik, ya, yang Allah anugerahkan untuk kita. Maka jangan sikapi dengan kebencian, ya, jangan sikapi dengan kebencian, justru sebaliknya. Kondisi yang sekarang ini harus kita sikapi dengan rasa syukur, ya, rasa syukur, karena dengan syukur itulah akan membuat jiwa kita itu terasa lebih tenang, ya. Orang syukur cenderung bahagia, maka kebahagiaan itu akan mengantarkan kita kepada ketenangan jiwa. Nah, ini faktor yang kedua. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian faktor yang ketiga adalah adanya perasaan cemas terhadap apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Nah, faktor yang ketiga ini berkaitan dengan masa yang akan datang. Ya, seringkali kita temui atau kita dapati orang-orang yang mereka sangat cemas, ya, sangat cemas, kemudian ada rasa khawatir, ada rasa takut untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu maka kita harus menyadari bahwa masa yang akan datang itu belum lagi terjadi, ya, belum lagi terjadi. Oleh sebab itu, kenapa kita harus cemas, ya, kenapa kita harus gelisah, kenapa kita harus khawatir. Nah, kalau sikap kita demikian, maka ini juga sangat berbahaya, ya. Nanti jiwa kita, ya, tidak akan tenang hidupnya, ya, karena selalu dihantui dengan rasa takut, gitu tadi, rasa takut, rasa cemas atau rasa khawatir itu. Nah, tentu saja ini bukan sikap terbaik, ya, bukan sikap terbaik bagi diri kita. Nah, sikap terbaik kita adalah dengan membuat perencanaan-perencanaan, ya, mempersiapkan dan merencanakan dengan baik untuk masa-masa yang akan datang itu. Nah, bukankah kita pernah
ya diingatkan Al-Qur'an ya. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Nah sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini memberikan satu peringatan kepada kita supaya mempersiapkan bekal ya untuk menghadapi hari esok ya, baik secara jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Nah, jangka pendek tentu perencanaan-perencanaan atau persiapan-persiapan untuk menghadapi hari-hari kita ke depan ya. Jika Allah anugerahkan kita kehidupan, maka harus kita siapkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita capai. Maka penting di sini ya, kalau kita punya mimpi, punya cita-cita. Nah, dengan punya cita-cita itu maka kita akan senantiasa terdorong ya untuk membuat perencanaan, kemudian untuk berusaha dengan sungguh-sungguh ya, melakukan satu aksi misalnya ya untuk dalam rangka menggapai apa yang kita cita-citakan itu. Nah, maka orang yang punya perencanaan ini mereka bersikap optimis ya, optimis ya, tidak pesimis apalagi berputus asa. Kemudian hari esok jangka panjangnya adalah tentu kehidupan akhirat ya. Kita sebagai seorang mukmin meyakini adanya kehidupan akhirat. Nah, oleh sebab itu ketika diberikan kesempatan hidup di dunia, maka gunakanlah kesempatan ini untuk berbuat kebaikan ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh supaya nanti di kehidupan akhirat kita termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, mereka yang ditempatkan Allah ya di surganya insyaallah ya. Nah sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai akhir ya, maka terhadap masa lalu itu kita sikapilah ia dengan muhasabah ya, atau introspeksi diri. Nah kemudian kondisi di masa sekarang ini ya, sikap terbaik kita adalah dengan bersyukur ya, bersyukur, berbanyak syukur, jangan banyak mengeluh atau yang sejenisnya. Nah kemudian terhadap masa-masa yang akan datang, maka sikapilah ia dengan tafakur ya, buat perencanaan-perencanaan, persiapan-persiapan yang matang dalam rangka menghadapi hari-hari yang akan datang, supaya tidak ada rasa cemas ataupun rasa takut yang terus ya membayang-bayangi kita. Nah sahabat sekalian, mulai saat ini maka tatalah niat kita ya, pasang niat yang baik ya, niat yang baik, niat yang mulia, kemudian pikiran yang baik, prasangka baik ya, senantiasa berpikir positif, kemudian penuh ya optimisme dan tidak mudah menyerah ya, tidak mudah berputus asa dan selainnya. Insya Allah jika ini yang kita ambil ya, atau sikap ini yang kita ambil, maka jiwa kita tidak akan pernah merasa gelisah ataupun tidak tenang. Nah sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.